Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading minggu depan, yaitu hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 22 sampai dengan 25 Mei 2023. Trading selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kami perkirakan pilihan dari kami Saham TV Indonesia. Di video ini ada 3 macam saham yang akan kita ulas dan kita bahas. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita buka sahamnya. Pilihan kita yang pertama adalah saham dengan kode emiten SDPC, PT Millennium Pharmacom International Tbk. Untuk SDPC ditutup pada hari Jumat kemarin dengan harga 155, candlenya hijau walaupun ada penjual sedikit, tetapi pertahanan masih sangat bagus. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator MACD, RSI, dan stokastiknya. Untuk stokastiknya layak dikoleksi, secara RSI layak dikoleksi dan pertahanan semakin bagus. Secara MACD sudah lama datar tetapi candlenya menurun sangat tajam, itu artinya pertahanan semakin kuat. Diperkirakan untuk SDPC dari 3 indikator kecenderungan arah naiknya untuk tujuan trading harian mulai bagus dan diperkirakan bisa dibeli secara bertahap dan menawar apabila bagus digunakan untuk tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk kecenderungan arah turun untuk SDPC belum terpatahkan, sehingga SDPC ini hanya digunakan untuk tujuan trading harian saja perkiraan dari kami. Kalau digunakan untuk mingguan dan bulanan, pertahanan masih sangat lemah. Kita perbesar sedikit biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick, candlenya didominasi selama 1-2 minggu ini didominasi berwarna hijau, pertahanan semakin bagus. SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus. Kekurangan berada di SMA 35, EMA 35, dan SMA 90, EMA 90-nya. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band pertahanan mulai menuju bagus kembali. Kami memperkirakan untuk saham dengan kode emiten SDPC ini kita bisa koleksi, membeli bertahap dan menawar, yaitu di rentan harga antara 154 sampai dengan 145. Di rentan ring harga jarak antara 145 sampai dengan 154 itu adalah perkiraan dari kami untuk area koleksi, membeli bertahap dan menawar untuk saham SDPC ini. Kalau teman-teman sampai saham SDPC harganya turun di bawahnya 145, tentu untuk tujuan trading harian kita bisa membatasi kerugian, karena diperkirakan sangat berbahaya kalau SDPC harganya turun di bawahnya 145, maka pertahanan kami perkirakan akan semakin lemah. Lebih aman kita meninggalkan SDPC kalau sampai harganya di bawahnya 145. Untuk ring kode target jualan SDPC kami perkirakan dari Saham TV Indonesia, dari indikator dan candlestick yang kita bahas ini tadi, serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk memperkirakan pergerakan ring kode target jualan SDPC ini, yaitu ketika menyentuh di SMA 35 dan EMA 35-nya adalah kode jualan SDPC, yaitu di rentan harga antara 188 sampai dengan 193. Di rentan ring harga jarak antara 188 sampai dengan harga 193, itu adalah perkiraan dari kami kode target jualan SDPC buat tujuan trading harian. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang kedua, pilihan dari kami Saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 22 sampai dengan 25 Mei 2023. Pilihan kita yang kedua adalah saham dengan kode emiten BOSS atau BOS, PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. Untuk saham BOS kemarin hari Jumat ditutup hijau, ada penjual kurang lebih itu 20% sampai 15%-an, tetapi pertahanan masih sangat bagus. Harga BOS ditutup dengan harga 58. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya, saham BOS pertahanan bagus, RSI-nya pertahanan sangat kuat, MACD-nya pertahanan diperkirakan masih sangat bagus.
Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh, untuk kecenderungan arah turun saham BOS ini masih sangat kuat, sehingga digunakan untuk tujuan trading harian saja. Kita perbesar biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan sangat bagus untuk tujuan trading harian. SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan masih bagus. Kekurangan berada di SMA 90 dan EMA 90-nya. Secara Bollinger Band pertahanan mulai bagus, secara middle band pertahanan sangat kuat. Kami memperkirakan untuk saham dengan kode emiten BOSS ini, untuk area koleksi membeli bertahap dan menawarnya, kita bisa koleksi di rentan harga antara 57 sampai dengan harga 55. Di rentan ring harga jarak antara 57 sampai dengan harga 55 itu adalah untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham BOSS ini. Kalau teman-teman sampai saham BOSS ini, saham BOS ini turun di bawahnya 55, untuk tujuan trading harian kita bisa meminimalisir atau membatasi kerugian. Karena sangat berbahaya kalau sampai saham BOS harganya di bawahnya 55. Kalau tujuan trading harian lebih aman kita membatasinya. Karena diperkirakan kalau kita bertahan menunggunya akan lama lagi. Lebih aman kita di bawahnya 55 bisa meminimalisir atau membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan BOSS atau BOS ini, dari indikator candlestick serta basis-basis data yang saya kumpulkan, untuk memperkirakan pergerakan target kode jualan BOSS ini, yaitu ketika menyentuh di harga antara 64 sampai dengan harga 66. Di rentan ring harga jarak antara 64 sampai dengan harga 66, itu adalah perkiraan dari kami ring kode target jualan untuk saham BOS buat tujuan trading harian. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang ketiga. Pilihan dari kami saham TP Indonesia buat tujuan trading harian minggu depan, hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Mei 2023. Pilihan kita yang ketiga atau yang terakhir adalah saham dengan kode emiten DRMA, PT Dharma Polymetal Tbk. Untuk DRMA kelihatan dari jarak jauh secara candlestick kecenderungan arah naiknya belum terpatahkan sama sekali. Artinya pertahanan masih sangat kuat atau pembeli masih lebih dominan daripada penjualnya. Kita tarik ke bawah. Kita bahas dengan indikator MACD, RSI, dan stokastiknya. Untuk stokastiknya layak dikoleksi, RSI-nya layak dikoleksi, secara MACD juga layak dikoleksi. Kita tarik ke atas. Untuk DRMA kemarin ditutup dengan harga 1040. Diperkirakan ini akan turun sedikit lagi dan waktunya bisa dikoleksi secara bertahap dan menawar. Sangat bagus apabila digunakan untuk tujuan trading harian perkiraan dari kami. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh pertahanan sangat kuat, SMA 5, EMA 5, SMA 15, EMA 15, SMA 35, EMA 35 pertahanan sangat bagus. SMA 90, EMA 90 pertahanan juga masih sangat kuat. Secara middle band pertahanan sangat bagus, secara Bollinger Band pertahanan lemah. Saya tarik garis teman-teman, untuk saham DRMA ini diperkirakan akan turun sedikit lagi baru potensi lanjut naik lagi. Artinya DRMA ini untuk minggu depan bisa dibeli secara bertahap dan menawar bisa dikoleksi secara bertahap. Sangat bagus apabila digunakan untuk tujuan trading harian perkiraan dari kami. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham DRMA ini, kita bisa koleksi di rentan harga antara 950 sampai dengan 960. Diperkirakan di rentan harga 950 sampai dengan 965. Itu adalah perkiraan dari kami untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham DRMA ini. Diperkirakan DRMA akan turun sedikit lagi
bisa dikoleksi 965 sampai dengan 950. Diperkirakan ketika dikoleksi di harga tersebut, untuk DRMA ini waktunya potensi lanjut naik lagi. Kalau teman-teman sampai saham DRMA harganya turun di bawahnya 950, tentu untuk tujuan trading harian kita bisa membatasi kerugian. Karena kalau di bawahnya 950, maka pertahanan akan semakin lemah. Kita menunggunya membutuhkan waktu lagi. Lebih aman kita membatasi kerugian untuk tujuan trading harian di bawah harga 950. Untuk ring kode target jualan DRMA ini, dari candlestick dan indikator yang kita bahas ini tadi untuk memperkirakan pergerakan ring kode target jualan DRMA serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk memperkirakan pergerakan kode target jualan DRMA ini, yaitu kode target jualan DRMA ketika menyentuh perkiraan dari kami di harga antara 1150 sampai dengan 1170. Di rentan harga jarak antara 1150 sampai dengan 1170, itu adalah perkiraan dari kami untuk ring kode target jualan saham dengan kode emiten DRMA ini. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TP Indonesia telah memberikan rekomendasi saham di video ini yang sudah kita bahas, kita ulas. Ada 3 macam saham tersebut. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah karakter pergerakan harga saham tersebut, grafiknya, candlenya sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Dan prospek sahamnya apakah sesuai dengan pilihan kalian pribadi? Kalau memang pilihannya cocok dan sama, silahkan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Biasakan untuk membeli bertahap dan menawar, karena itu adalah tujuannya untuk meminimalisir kerugian serta mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Karena untuk hari esok itu misteri, kita tidak bisa tahu hari esok itu dengan pasti secara 100%, sehingga kita bisa mengakalinya, mengantisipasinya, serta meminimalisirnya dengan cara-cara yang saya bagikan di video tersebut. Begitu saja teman-teman dari kami, tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam Saham TP Indonesia.